imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para ustaz, para ustadzah, para tuan guru, sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, segenap jajaran pengurus Masjid Jami Al-Barkah yang saya hormati, para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah mengawali kehidupan dan aktivitas kita hari ini. Serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita lanjutkan dengan duduk sesaat, iktikaf sebentar, mendengarkan mutiara hikmah, mau'izatul hasanah dan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi malam alhamdulillah kampung kita, daerah kita diguyur hujan, terasa hari ini begitu sejuk dan juga adem. Demikian hanya hati manusia. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allaha yuhyil qalbal mayyita bin nuril hikmati kama tuhil ardal mayyita bima'il matari. Allahumma salli ala Muhammad. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaknya kita sering kumpul-kumpul, sering duduk-duduk dengan para alim ulama, sering berkumpul dengan ahli-ahli agama. Wastima'i kalamil hukama, dan sering-seringlah kita mendengar mutiara hikmah, tausiah, tadkirah, irsyadah, mau'izatul hasanah. Kenapa saudara? Fa inna Allaha yuhyil qalbal mayyita bin nuril hikmati. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati manusia yang mati. Allah akan menghidupkan hati manusia yang gersang. Allah akan menghidupkan dan mencairkan hati manusia yang beku bin nuril hikmati, dengan cahaya mutiara hikmah. Kama tuhil ardal mayyita bima'il matari, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Jadi mudah-mudahan dengan tausiah ini hati kita akan tumbuh, hati kita akan berkembang, hati kita akan hidup. Hati yang hidup adalah hati yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saudara-saudara, kajian kita hari ini seperti yang telah disampaikan oleh pengurus, berbicara tentang usaha dan upaya untuk merasakan manis dan lezatnya
urusan pada sahur tuh manis dan lezat ya. Setiap kita saudara sudah barang tentu menginginkan apapun yang kita punyai ada manfaatnya. Setiap kita mengharapkan apapun yang kita miliki ada faedahnya. Orang punya radio sudah barang tentu menginginkan enaknya mendengarkan radio. Orang punya televisi umpamanya sudah barang tentu menginginkan bagaimana asyiknya menonton tayangan-tayangan di televisi. Ibu-ibu gak pernah mau ketinggalan sinetron Ikatan Cinta. Kadang-kadang aki-aki nonton sinetron najis. Pengen enaknya nonton televisi. Apa artinya saudara kita punya radio bagus, harganya mahal, suaranya menggelegar, tapi kalau kuping kita butek? Apa artinya kita punya televisi bagus, layar datar, gambarnya cemerlang, suara menggelegar, harganya mahal, tapi kalau mata kita buta? Tidak ada artinya. Apa artinya kita mengaku beriman, tapi kita nggak pernah merasakan manis dan lezatnya iman dalam kehidupan? Kalau iman sudah kita rasakan manis, pasti puasa kita kurang kalau sebulan. Kenapa? Karena puasa berangkat dari iman. Kalau iman sudah kita rasakan lezat, rasanya Ramadan kurang kalau sebulan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, kata Rasul. Kalau umatku tahu ada apa di Ramadan ini, sudah barang tentu mereka menginginkan agar satu tahun semuanya Ramadan. Cuma kan repot kalau satu tahun semuanya Ramadan, mudik kagak balik-balik, atau balik kagak mudik-mudik. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana usaha dan upaya merasakan manis dan lezatnya iman? Maka baginda Rasul memberikan petunjuk dalam salah satu hadisnya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, dari Anas bin Malik. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyamuda fil kufri kama yakraha ayyadafa finnar. Al-hadith atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kepingin merasakan manis dan lezatnya iman, kata baginda Rasul, salasun, 3 syaratnya. Kalau ini kita lakukan, kita akan merasakan manis dan lezatnya iman, saudara. Pagi-pagi buta, bahasa kita pagi-pagi buta, udah masuk masjid rumah Allah, kan iman yang menggerakkan. Betul apa betul? Tuh murid saya punya channel YouTube, Renaldi Rio, itu orang BSD. Tapi kalau saya ceramah di wilayah Tangerang sekarang, dia pasti datang, padahal rumahnya jauh. Maka tonton YouTube dia tuh, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Ini murid saya paling rajin nih. Lagi nyusun tugas skripsi juga, saya ceramah di mana aja, tahu dia ada begitu. Saya nggak tahu dari mana infonya itu anak. Ya, tonton, ketik KH Imam Syahrani. Nah, di Renaldi, jangan lupa itu. Sudah kurang lebih 870.000 subscribe gitu. Nggak tahu dapat berapa ribu dolar dia itu. Kayaknya mau belum. Allahumma salli ala
betul. Orang kalau udah ngerasain enak, kemanapun dicari. Saya punya jamaah, ya, kebetulan anaknya itu murid saya juga. Emaknya dagang asinan di Ngeroktok. Tahu asinan Ngeroktok, Kosopi? Jauh-jauh pada beli. Begitu saya lewat, dia lewat langsung dibungkusin. Hebat, saya lewat aja dibungkus saya. Masya Allah. Tanya dari mana Pak? Dari Solo. Dari mana Pak? Oh jauh. Iya, lezat. Orang kalau sudah terasa lezat, cocok. Jauh dicari, jauh diparani. Kenapa? Udah terasa nikmat. Yuk makan ikan bakar sono yuk. Kan jauh, tapi cocok buat lezat. Enggak ada kumpulan beban. Orang ibadah pun sama saudara. Kalau sudah terasa nikmat bangun subuh, terasa lezat, betul? Sholat subuh terasa nikmat. Ibadah bukan kumpulan beban dan ibadah bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi ibadah merupakan sebuah need atau kebutuhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Ramadan nikmati biar terasa lezat. Kalau sudah terasa lezat, ya Allah saudara, nggak terasa perasaan baru kemarin sahur pertama. Hari ini udah sahur yang keberapa nih? 27 ya, Masya Allah. Kenapa nggak terasa? Lezat rasanya. Bagaimana cara mendapatkannya kata baginda Rasul? Pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan kecintaan kita kepada alam dan seisinya. Kepingin merasakan nikmat itu lezat dan nikmat, cintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada alam dan seisinya. Kalau Allah berikan kita rasa cinta, iya, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin ila akhir ayat. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Iman terasa nikmat kalau kita cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Asyrul awakhir, 10 hari terakhir Ramadan, apalagi di bilangan ganjil, kita kan banyak mencari tambahan pahala demi meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul? Sebab inilah keistimewaan dan kemuliaan umat Rasul ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sampai begini Pak, Nabi itu pernah dibercandain sama nabi-nabi lain. Dan Nabi kita dibercandain sama nabi-nabi lain. Mat, ya kalau pakai bahasa kita kan cuma nabi pada ngomong. Mat, iya. Umatmu angel masuk surga mat. Angel jarene. Umatmu itu susah masuk surga mat. Bercanda ini mat. Lah kok susah? Iya. Umatmu umurnya pendek, ibadahnya jarang, nawar lagi. Kan begitu ya? Coba deh, nawar. Sholat udah 50, tawar. Jadi 5. Kalau bisa diskon, mungkin bisa 3 kali. Tawar. Puasa ada yang 30, ada yang 29, ya 29 aja dah. Terawih yang 11, sama 23, yang 11 aja dah. Nawar kan, kita kebanyakan nawar kan. Umatmu
tentang malam Lailatul Qadar. Yang satu malam itu punya nilai khairun min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama, khair, lebih baik. Lebih baiknya itu takarannya nggak terbatas. Pokoknya lebih gitu aja dah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan umur. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun lebih. Lah kalau sekarang umurnya 30, sekali dapat Lailatul Qadar berarti ditambah 83 tahun. Udah cepet lebih itu. Kalau umurnya 40 berarti 10 kali dapat Lailatul Qadar ditambah 830 tahun. Lah udah hampir 1000. Kalau 20 kali dapat malam Lailatul Qadar, kira-kira umur siapa yang paling banyak tuh? Umur umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Makanya Ramadan kemuliaan. Sampai Nabi Musa nanya sama Allah, ya Rabb, begitu kau istimewakan umat Muhammad sampai namanya Mi'raj saja bisa ketemu engkau. Apa sih mulianya mereka? Kata Allah, aku berikan kepada umat Muhammad 2 cahaya. Pertama nurul Quran, cahayanya Al-Qur'an, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawati, mulianya Al-Quran. Yang kedua adalah nur Ramadan, cahayanya bulan suci yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada alam dan seisinya, saudara. Kenapa demikian? Cinta alam dan seisinya kan cinta yang ada batasnya, betul? Apa sih yang kita cintai di dunia ini gak ada akhirnya? Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahdi ma syi'ta fa innaka mufarikun. Hidup semaumu, suatu saat nanti kau bakal jadi mayat. Cintailah sesukamu, suatu saat nanti bakal kau tinggalkan. Cinta dunia mah ada batasnya. Cinta jabatan pensiun, betul apa benar? Cinta karir berakhir. Cinta dunia almarhum almarhumah. Ya kalau laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Yang bingung bencong ini apaan? Aluminium ditimbang dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua akan berakhir di dunia ini. Rumah besar, mobil mewah dan segala macam, semua kita tinggalkan. Tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya nggak akan pernah berakhir. Bahkan mati pun gerbang awal kita jumpa dengan baginda Rasul dan Allah Subhanahu. Sampai urusan puasa, lisaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi, kata Rasul. Bahagia orang yang berpuasa, yang kedua nanti bakal bertemu dengan Tuhannya. Di mana kita ketemu Tuhan kita? Di surga. Di surga. Kalau umat lain ketemu Tuhannya di rumahnya, ya umat lain kan gitu. Kalau umat lain kan mati begitu, telah pulang ke rumah bapak di surga. Lu mau begitu tulisannya. Jadi dia mah bapaknya udah punya surga. Lah bapak kita boro-boro punya surga, kontrakannya dijual buat kawin lagi. Allahumma shalli ala Muhammad.
kekayaannya, wah, dimakan rakyat bagus itu. Dibawa apa kagak? Kagak, Masya Allah. Gak ada yang kita bawa. Yang kita bawa kan cuma amal, saudara. Kalau orang meninggal dunia yang ngantar ke kubur cuma 3. Nih, tandain. Ada orang meninggal dunia, dia ngantar ke kubur cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, kendaraannya, amal. 3 dong yang ngantar. Tapi yang 2 cuma parkir. Keluarganya, kendaraannya. Oh, yang mati orang besar, kendaraannya mererot. Kalau mererot banyak. Dikuburnya di tempat yang mewah. San Diego Hills. Tahu ya, Kerawang. Masya Allah. Saya punya teman, ya, rekan pengusaha kontraktor PT Freeport. Dia beli ukuran buat keluarga 100 meter. 100 meter 3 miliar. Masya Allah. Buat ukuran 100 meter 3 miliar. Daerahnya sejuk, pinggirnya sungai, daerahnya rada rimbun, malaikatnya rada baik. Dan 3 miliar. Setelah kita dikuburin di tanah gratis. Kadang-kadang pada semeta yang kalah malaikatnya. Masya Allah. Dimakamkan di tempat mewah. Oh, yang mati orang besar, yang ngantar banyak dikawal. Oh. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, tembakan salvo udara 3 kali. Cukur, cukur, cukur. Kata malaikat, gua nggak takut. Ternyata nggak ada yang nemani. Yang nemani itu amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Cinta, patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu. Jadi cinta dunia silahkan, tapi cinta Allah utamakan. Saat ini kita berada di rumah Allah. Tinggalkan rumah kita sesaat, masuk rumah Allah. Inna buyuti fil ardi al-masajid. Rumahku di bumi ini, kata Allah, adalah masjid. Maka hebat kita yang subuh-subuh udah ke rumah Allah. Subuh-subuh rumah Allah. Kita pagi-pagi ke rumah orang besar, bangga enggak? Bangga. Oh, pagi-pagi udah ke rumah gubernur. Cerita pagi-pagi ke rumah gubernur. Gubernurnya ada. Ketemu jam 8. Kenapa kita gak bangga kalau pagi-pagi udah ke rumah Allah? Kenapa kita gak bangga kalau selama-lama di rumah Allah? Rumah Allah ini masjid. Yang mau masuk masjid buat ibadah jadi tamu-tamunya Allah. Alhamdulillah. Kita jadi tamunya Allah. Pagi-pagi udah jadi tamunya Allah. Pagi-pagi udah ke rumah Allah. Kita kan enggak. Kita kan terlalu kaya, terlalu hebat. Banyak orang kita tuh pagi-pagi, siang-siang, pergi jalan-jalan dulu. Tambah saya jam 8 udah ke Cina. Jam 11 ke Cina. Ntar sore ke Cina. Pagi-pagi jam 8 beli semen ke Cina. Ya kan? Beli semen kemana material? Jam 11 nyari TV ke Cina. Sore-sore jadi kulkas ke Cina lagi. Bukan terasukan begitu. Betul boleh ilmu walau isting. Tutuplah ilmu walaupun jauh ke negeri Cina. Lah kita bukan untuk ilmu, belajar dulu. Ada Cina yang kemarin sampai geledek. Mudik mah kita dilarang, ketemu orang tua dilarang. Orang Cina kemarin mulu tahu tuh bagus menunggu urusan. Udah nggak usah pada mudik, pada beli online aja. Beli online, babi disuruh beli. Pelanggar presiden. Bego. Lah ya kiai suruh pesen apa itu? Babi panggang. Belakang apa kalian? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi silakan cintai dunia, tapi jangan sampai melupakan kecintaan kita kepada Allah. Cinta manusia ada batasnya, cinta Allah dan Rasulnya nggak terbatas. Yang kedua, saudara, kepingin merasakan manis dan lezatnya iman, wa ayyuhibbal mar'a
la yuhibbuhum illa lillah, kata Rasul. Cintai apapun, cintai siapapun karena Allah. Nah, ini yang berat. Mencintai apapun karena Allah, mencintai siapapun karena Allah. Kalau orang cinta manusia kan pamrih, Pak. Pamrih. Makanya kata baginda Rasul, salatun munjiyatun, 3 yang membawa kebaikan, 3 yang membawa ketenangan. Salah satunya adalah khasyatullah ta'ala fi sirri wa alaniyah. Takut kepada Allah, baik orang lihat maupun tidak. Ibadah khusyuk kepada Allah, baik orang nilai maupun enggak. Ini yang benar. Dia taat kepada Allah, orang lihat maupun enggak. Karena biasanya ibadah semangat kalau dilihat orang lain, betul. Sembahyang jamaah sama sembahyang sendiri beda nggak semangatnya? Beda. Sembahyang jamaah mah baju yang cakep, sorban diwangiin, pakai minyak wangi, ya. Kemudian ada bawa sejadah yang ada bagusan, masker ganti-ganti. Kenapa? Dilihat orang. Giliran sembahyang sendiri, kaos kutang, berdieng, atau berdieng apa berdieng gitu ya? Bahasa Polres kalau berdieng gitu. Masya Allah, asal jadi takdir juga asal doleh, Masya Allah. Jadi ibadah kita banyak mengharapkan apresiasi manusia. Makanya kita banyak bego-bego tol. Kalau bahasa kampung saya mau bego-bego tol. Contoh, sholat subuh hukumnya wajib, sholat id hukumnya sunnah. Nah, ini yang bego-bego tol. Sholat subuh hukumnya wajib, sholat id hukumnya sunnah. Kita bela-belain yang sunnah, kita sepelein yang wajib. Kita bela-belain yang sunnah, yang wajib kita sepelein. Orang kata sembahyang subuh cuek bebek, alah bodo amat, Allah mah gak rewel. Yang rewel mah Imam Syahroni ngomel. Nggak sembahyang subuh cuek bebek. Kalau kadang-kadang ada beberapa
memang markasnya, tapi keluar dari masjid masih nggak terjaga tuh iman. Keluar dari musola, dari majelis taklim masih terjaga kayak itu takwa. Yang mencuri bukan orang yang nggak sholat, yang korupsi bukan orang yang kagak haji. Haji umroh bolak-balik, nggak mungkin umroh balik kagak bolak. Tapi kenapa masih berbuat? Karena tidak bisa menjaga eksistensi ketakwaannya. Ngomong iman di masjid emang markasnya. Maka saya sudah dibicarain kalau saya di Papua, di Ambon, di Maluku, sama pembesar-pembesar agama lain ngobrol, suka dibicarain, ya ini bercandaan ala pembesar agama gitu, ya bercandain. Tuhan Syara nih, ya umat Anda bagaimana sih? Bagaimana apanya kata saya? Umat Anda itu aneh. Aneh kenapa? Dia masuk masjid, ya mereka ibadah, melaksanakan perintah Tuhannya, berdoa sampai nangis, iya. Tapi kenapa keluar dari masjid masih banyak sendal yang hilang? Saya tanyain sendal. Waduh, itu belibet jawab, jadi bercandakan. Kenapa kok ibadah aja masih nyolong, banyak sendal yang hilang? Ya kan ribet juga jawabnya. Ya, tapi di obrolan antar pembesar agama, ya, saya nggak nyerah walaupun disebut ya penceramah kelas berat gitu. Saya bercanda begini ya karena saya belain umat saya. Begini Tuhan, bagaimana? Kalau umat saya itu ibadah ke masjid, pulang sendalnya hilang, wajar. Lah kok wajar? Iya. Kenapa? Karena umat saya masuk masjid sendalnya dilepas, sepatunya nggak dipakai. Maka kalau hilang wajar. Lah beda sama umat Anda. Masuk gereja, masuk pura, masuk wihara, sendalnya dipakai, sepatunya dipakai, maka sendal sepatunya nggak bakal hilang. Tapi motornya hilang. Masya Allah. Ini kenapa masih terjadi, saudara? Ya karena tidak bisa menjaga eksistensi ketakwaannya. Khasyatullah ta'ala bisirri wa alaniyah. Puasa kan melahirkan kejujuran, betul? Ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia. Orang lain nggak tahu, cuma kita sama Allah yang tahu. Sadar ada pengawasan yang serba mahal. Kalau ini diimplementasikan dalam kehidupan, insya Allah orang jahat berkurang. Saya nggak bilang orang jahat habis. Orang jahat ada di zaman Republik, apa zaman Republik ada. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Zaman Nabi apalagi zaman sekarang. Ya Allah. Kalau ini dipraktekkan, kejahatan akan berkurang. Kenapa? Dia takut dengan pengawasan yang serba mahal. Selama ini kan kita lebih takut diawasi oleh manusia. Betul? Bu, ibu punya suami, di depan istri mu'alim, di belakang istri mu'alim, beda tipis betul. Jadi lebih takut dengan pengawasan manusia, buruh takut sama mandor. Sekarang ini kan republik itu begitu, kayak lingkaran setan. Pejabat takut sama KPK, KPK diintimidasi polisi, polisi dikuasai pemerintah, pemerintah takut sama KPK. Muter aja ke lingkaran setan, muter aja saudara. Tapi kalau dia takut kepada Allah, tidak ada gunung tertinggi buat kita berlari, tidak ada laut terdalam buat kita sembunyi, tidak ada lubang sumur terkecil buat kita luput dari pengawasan Allah Subhanahu. Ada pengawasan yang serba mahal yang jauh lebih sensitif daripada yang namanya KPK dan juga yang namanya CCTV. Itu yang diharapkan dari ibadah puasa, ibadah rahasia.
rahasia. Saking rahasianya kata Allah, wa ana ajibi, aku yang langsung ngasih pahala. Coba deh, kalau kita dapat bonus, amin. Bonus apa kita ya? Ya, kalau kita dapat bonus dikasih sama bawahan, kemudian dikasih sama pimpinan langsung, kira-kira beda apa enggak? Beda. Sama bawahan paling segitu-gitunya. Tapi kalau sama bos langsung, ntar ente mana yang ngasih langsung? Oh, kemungkinan ditambahin bonus lainnya. Contoh nih, Imam Sahroni kuliah subuh. Contoh. Dah, Imam Sahroni mantan gua yang ngasih, kata DKM langsung beda apa yang ngasih anak buahnya mah. Maksudnya orangnya beda, orangnya apa ya? Romannya sensitif banget dah. Iya emang sih mau THR mah nggak bercanda. Ya Allah, lah Ramadan puasa begitu wa anna ajibi, karena yang ngasih langsung Allah, nggak ketahuan apa enggak? Enggak. Rasul cuma berikan kode dan sinyal imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dalam riwayat wa ma ta'akhkhar. Tapi puasa yang imannya yang kayak apa? Wahtisabannya yang bagaimana? Itu saudara. Maka ketika kita melakukan apapun lillah karena Allah. Kalau kita memberikan sesuatu kepingin mendapatkan apresiasi manusia, sakit hati Pak. Kita berbuat sesuatu kepingin mendapatkan penilaian manusia, sakit hati. Kenapa? Manusia kan subjektif. Kita udah benar banget disalahin dulu. Betul apa benar? Kita udah berbuat baik disalahin dulu. Kalau kita berbuat baik mengharapkan penilaian manusia, ujung-ujungnya sakit hati. Contoh Lebaran. Kalau kita Lebaran, kita ke rumah orang kaya sama ke rumah orang miskin kan beda. Kalau ke rumah orang miskin mah, bawain aja terus yang udah pada peot, paling gak disini apa. Tapi kalau ke rumah orang kaya, rumah Pak Haji ini orang kaya loh, rumahnya gede banget, tingkat-tingkat, udah tingkat-tingkat lagi. Dia bawa jipang satu blek. Aduh, dibawa jipang satu blek. Kenapa? Ngarepin nanti diganti yang lebih baik, minimal nastar, buah yang enak-enak. Bawa anak semua diajak, bocah tuh, ponakan cucu diajak. Banyak yang orang kaya ngarepin persenan dari rumah, udah ngarepin di black diganti sama yang mahal. Ini bocah di persen semuanya, datang ke rumah orang kaya, disuguhi makanan ala kadarnya. Lah ini doang ada mana tinggi. Begitu mau pulang, Pak kita pulang ya, oh ya dah makasih ya, nggak naon-naon. Pulang sama ledek orang nggak tahu diri. Sakit hati saudara. Tapi kalau balasan Allah kita tak minta dibalas juga, ila sab'i mi'atin dhifin ila an'amin katsiratin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kita tak minta dibalas sama Allah, tapi balasan Allah sampai 700 kali lipat. Amin. Ya Rabbal. Makanya Ramadan bulan berbagi. Ya, saat-saat ini sering-seringlah kita berterima kasih. Terima dan ngasih. Itu jangan terima doang. Jadi keren. Dia dapat air, ngalirin lagi. Tuh, terima kasih, namanya terima dan ngasih, berbagi kepada sesama, santuni fakir miskin, bantu anak yatim, orang-orang tua, janda-janda tua disantuni. Janda tua, janda muda urusan kiai. Makanya zaku amwalakum bizakat. Bersihkanlah hartamu dengan zakat. Ramadan
penghujungnya itu. Agar apa? Punya kepekaan sosial, mau berbagi kepada sesama. Insya Allah. Yang ketiga, kata baginda Rasul, kepingin merasakan manis dan lezatnya iman, wa ayyakraha ayamuda fil kufri kama yakraha ayahdafa finnar. Kita benci kepada kekafiran seperti halnya kita benci terhadap api neraka. Setiap kita saudara nggak ada yang demen sama api neraka. Jangankan kita yang rajin ibadah, yang maling tatonya merentet juga tuh. Tato sebelah kiri gambar ikan, sebelah kanan tinggal tulangnya doang, makan kucing itu ikan. Nggak ada yang mau masuk neraka. Seperti halnya kita benci dengan api neraka, seperti itu pula kita benci terhadap kekafiran. Bukan orang kafirnya, kekafirannya. Berapa banyak sekarang kehidupan kita diwarnai seperti budaya-budaya orang-orang kafir, betul? Apalagi yang jelas-jelas jadi kafir beneran, murtad. Gara-gara uang pindah agama, masih ada. Gara-gara cinta agama tergadaikan, komitmen. Sama orang kafir silakan bina hubungan baik, silakan. Lakum dinukum. Tapi pertahankan akidah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Benci kepada kekafiran seperti halnya kita benci terhadap api neraka. Toleransi silakan, bukan toleransi kita ngemis sama mereka. Gara-gara urusan dunia kita seakan-akan mengemis. Padahal kita agama terbesar di republik ini, masyarakat terbanyak muslim ini, tapi seakan-akan kita mengemis akidah sama mereka gara-gara urusan dunia. Toleransi yang kelewatan, saudara. Punya prinsip. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada kekafiran, baik budaya, tingkah laku, apalagi perbuatan. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Jaga akidah kita, wariskan kepada anak cucu kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Karena pengajian kita pengajian yang nggak boleh kena matahari. Ya kan ya, suruh nggak kena matahari ya, terlalu merah. Ya. Itu saja, mungkin ada barokah. Ada mau pakai ada sesi tanya jawab. Ya silakan. Kalau ada terjawab, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa kita jawab bareng-bareng. Biasanya ada teh manis ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak terasa hampir 1 jam kita tutup, ya. Karena begitu nikmatnya mendengarkan siraman rohani yang disampaikan oleh guru kita. Namun akan lebih semangat lagi wawasan kehidupan kita, menghilangkan utak-utak di hati kita. Barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan 2 penanya saja, mengingat waktu sudah semakin siap. Silakan hadirin, ya. Mau bicara lagi siapa? Ada lagi? Ya, cukup 2 saja ya. Ya, kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, saya mau nanya bagaimana tips agar kita tetap iman kita tetap kuat dan kita tetap selalu istiqomah di jalan Allah, karena di zaman sekarang ini kan banyak fitnah ya, istilahnya banyak godaan lah buat kita umat Islam. Nah, ini bagaimana kita untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kan sekarang lagi rame ya yang Ustaz yang berceramah di gereja, apa itu? Sudah kita. Baik, terima kasih. Yang pertama, menjaga eksistensi keimanan gitu ya. Ya, tip-tipnya gitu ya. Ini tip pemberian apa tidak?
Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang kurang. Itu manusiawi. Manusiawi jenenge menungso. Menus kakean nuso. Mohon maaf itu bahasa barat sebelah Solo. Ya. Jadi iman yazidu wa yanqus. Al-Imam Al-Ghazali Hujatul Islam menyatakan yazidul iman bil ibadah wa yanqusul iman bil ma'asi. Itu usaha zahir ya. Iman akan bertambah dengan ibadah. Berarti semakin banyak ibadah, iman semakin bertambah. Ibadahnya itu ya hablum minallah maupun hablum minannas, bukan cuma rukun dan sujud saja ya. Semakin banyak ibadah, otomatis itu iman semakin bertambah. Wa yanqusul iman bil ma'asi. Iman itu akan berkurang kalau berbuat maksiat. Sekecil apapun kemaksiatan mengurangi iman, sekecil apapun ibadah menambahkan iman. Kayak gitu. Maksiat itu sepele, debu di kaca, begitu doang, lama-lama deblok apa deblok itu. Ya seperti itulah kemaksiatan, itu usaha batin. Usaha batin, ya Rasul ajarkan doa-doa agar kita mempunyai ketetapan istiqamah. Seperti masalah hati, qalbun itu kan bolak-balik ya muqallibal qulub, sabit qulubana, sabit qalbi ala din. Nah gitu ya. Wahai yang menggerak-gerakkan hati, tetapkan hati kami dalam kebaikan, dalam agamamu, istiqomah ya. Jadi usaha zahirnya seperti tadi, usaha batinnya berdoa diberikan ketetapan hati ya. Memang zaman sekarang sulit, menghindari maksiat sulit. Siapapun sulit. Saya bawa mobil sendiri, lampu merah berhenti, seliut ada motor, bawa cewek, pahanya kelihatan. Apa saya bikinnya dia? Lihat kan? Dilihat dikit, jarang-jarang. Nah itu bergejolaknya di situ, kolbun itu di situ, kalau begitu ya. Memang beda. Zaman sekarang lebih gampang lihat paha perempuan ketimbang lihat paha kebo. Lebih gampang lihat pusar perempuan ketimbang pusar kebo. Lihat pusar kebo emang kebonya udah jalan. Yang kedua lihat pusar kebo diosor dulu baru kelihatan. Ya jadi kayak gitu ya tadi ya. Baik. Yang kedua tanya pendapat saya. Ya pendapat saya terhukum ini tentang sahabat saya. Ya saya masih bilang sahabat aja sama-sama ustaz. Kita nggak punya musuh. Yang berceramah di gereja dan sebenarnya bukan hal baru. Ada beberapa ustaz yang ceramah di gereja dan juga ya ada juga orang-orang besar ceramah di gereja segala macam. Jadi begini kalau pendapat saya ya. Illa biqadril hajah bahwa haram. Kalau tidak ada kepentingan yang dibenarkan oleh syar'i, berarti hukumnya haram. Kenapa? Kalau kepentingan itu untuk membesarkan agama mereka, maka hukumnya haram. Tapi kalau kepentingan untuk membesarkan agama kita, membesarkan agama kita dan ada hajat di situ, maka hukumnya mubah. Ada hajat, contoh, ada orang minta tolong di gereja, tolongin, jangan apa setan, jangan bikin manusia, nggak boleh. Ada hajat namanya. Nah, di situ. Saya bilang, saya di Papua kan belasan tahun Pak, ya. Tapi nggak pernah saya ke gereja. Pernah saya ke gereja itu waktu masih muda, umur berapa tuh? 16 tahun. Hancurin gereja Pak. Iya benar tuh di Boris, hancurin gereja itu mah. Ya gereja ilegal, waktu dia bikin nantang, ya kita hancurin aja itu. Kita hancur itu. Orang baru berdiri hancur. Kan jadi bilang gede banget, nggak bisa hancur sampai sekarang. Geledek. Ya. Jadi kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, haram. Tapi kalau ada hajat, ya
Jadi silakan bapak-bapak dan ibu bisa bersikap. Dia posisinya sebagai apa dan bagaimana bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi sebuah hukum itu al-hukmu yadul ma'ilati wujudan wa adaman. Ilahnya apa? Nah, kan gitu kan ya. Yang haram sekalipun bisa jadi halal kalau darurat ya. Lapar, kemautan, gak makan mobil lagi mati, ada bangke, boleh dimakan kalau doyan. Kalau doyan. Ya. Jadi kalau menurut saya kan nggak tahu persis. Ya, walaupun sekilas mendengar, cuma ya saya dengarkan tentang pesan-pesan moralnya doang. Istri juga ada gubernur, ya kan? Ada gubernur dan katanya sedang peresmian ini itu, ya. Tapi kalau saya katakan, kalau tanpa ada hajat dan bertujuan untuk membesarkan mereka, menghargai, memuliakan mereka, haram. Memuliakan orangnya masih boleh, tapi muliakan ajarannya nggak boleh. Contoh, Rasul lagi ngobrol dengan para sahabat, ya. Tiba-tiba ada jenazah lewat, Rasul berdiri. Sahabat tanya, Tuan Rasul, ya, itu kan yang mati orang kafir. Kenapa Tuan Rasul berdiri? Kata Rasul, orang kafir orang bukan? Orang. Kenapa Rasul berdiri? Saya menghargai manusianya, bukan ajarannya. Nah, sebatas itu. Lana a'maluna walakum. Nah, jadi saya katakan toleransi yang bagaimana? Toleransi yang nggak usah lah baca maulid di gereja, ya kan? Baca marhaban di wihara. Kalau berani baca tetapi dalam kubur. Jadi kayak gitu nanti bisa menilai semua. Ya. Saya tidak menjustifikasi perbuatan itu haram atau tidak. Yang saya nilai adalah kalau tanpa hajat yang dibenarkan hukumnya haram. Tapi kalau ada tujuan yang dibenarkan hukumnya mubah. Bukan sunnah, mubah. Ya boleh, kayak gitu ya. Baik, terima kasih. Cukup ya. Demikianlah hadirin sekalian kajian Ahad pagi yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini yang kami sajikan dapat berkenan di hati hadirin sekalian dan bisa hadir untuk di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Guru Kiai Imam Syahroni Dede yang telah memberikan waktunya untuk kita semua yang hadir. Dan selanjutnya kita ikuti doa yang tersampaikan yang dibawakan oleh beliau dan selanjutnya kita akan sholat isya. Silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa maghfura. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'alamta wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa bashir. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatika wa 'azaimal maghfiratika wa salamatan min kulli ithmin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar.